Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab kesebangunan, tapi saat ini kita akan membahas mengenai segitiga sebangun. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa segitiga itu kan punya sisi 3 ya. Nah, di sini didefinisikan terlebih dahulu ada sebuah teorema. Jika dua buah segitiga mempunyai 3 pasang sudut yang sama besar, maka segitiga tersebut sebangun. Nah, berarti ini adalah prasyarat pertama. Dua segitiga punya 3 pasang sudut yang sama besar atau sudut-sudutnya sama besar, itu dikatakan sebangun. Teorema kedua. Jika setiap sisi yang terletak pada dua segitiga sebanding, maka segitiga tersebut juga sebangun. Jadi kita punya dua alat untuk membuktikan bahwa sebuah segitiga itu sebangun. Bisa ketiga pasang sudut sama besar atau sisi-sisi yang terletak pada dua segitiga itu memiliki perbandingan yang sama. Oke. Sebagai contoh seperti ini. Ini ada segitiga ABC dengan segitiga PQR. Nah, tentunya sudut B itu kan sama dengan sudut Q. Sudut C itu sama dengan sudut R. Sudut A itu sama dengan sudut P. Nah, itu mengenai teori yang pertama. Sekarang pakai teori yang kedua. Sisi BC itu memiliki perbandingan yang sama. Sisi BC dibanding dengan sisi QR itu memiliki nilai yang sama dengan AC dibanding PR, sama juga dengan memiliki nilai yang sama dengan AB dengan PQ. Jadi kalau Pak Jul tulis ya ke dalam bentuk perbandingannya berarti seperti ini. BC per QR itu sama dengan AC per RP sama dengan BC per QR AC per RP atau PR. Kemudian AB sama dengan PQ. Nah, inilah kesebangunan. Langsung saja ya kita masuk ke dalam latihan soalnya. Nah, di situ kita bisa lihat ya. Latihan yang pertama untuk yang F terlebih dahulu. Kok F yang A terlebih dahulu. Yang A kita bisa tulis yang tidak ada. Kita ini diminta mencari apa tuh ini? Tuliskan perbandingan sisi yang terletak dan pasangan segitiga yang sama besar dari kedua segitiga tersebut. Nah, kita bisa menulis sebentar. Pak kemarin sudah mengerjakan, kok dicari tidak ada ya. Oh, ini dia. Nah, oke. Kita hanya diminta untuk mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi, kalau kita diminta untuk mencari sisi-sisi yang bersesuaian, kita lihat. Coba yang mendatar berarti GH dibanding dengan JK itu akan sama dengan FH dibanding dengan LK akan sama dengan FG sebanding dengan LG. Nah, seperti ini. Kemudian yang B. Ini 50, ini 50 ya. Berarti kalau kita bisa menuliskannya mengenai sisi-sisi
perbandingan sisi-sisinya, kita bisa menulis LM dibandingkan dengan, oh ini diminta untuk menuliskan perbandingannya juga. Nah berarti sebentar, GH 1/2 dibagi dengan JK 5. Oh sebentar, JK 2/2 ya ini ya, GH 2/2, kemudian FH 2, LK 4, FG 1/2, LJ 3. Nah kita bisa lihat ini semuanya perbandingannya adalah 1/2, ya kan, 1/2. Mulai yang B sekarang. Kita bisa hitung ya. Pertama ini LM dibanding OP itu sama dengan, sekarang yang pendek. Ini 3 dengan 4, berarti lebih pendek 3 toh. 6 dengan 8 lebih pendek 6, berarti LM dulu, LN dulu. Dibanding dengan juga sama-sama yang pendek, OQ. Kemudian baru yang panjang NM dibanding dengan PQ. LM-nya tetap per OP sama dengan LN-nya 6 per OQ-nya 3, NM-nya 8, PQ-nya 4. Nah ini kan semuanya bisa dibagi 3, 1, bagi 3, 2, bagi 4, 2, bagi 4, 1. Berarti sama dengan perbandingannya 2/1. Selesai. Kemudian yang C, kita tulis perbandingannya AB dengan jelas PQ, ya kan, AB. Sebentar. Berarti kita bisa menuliskan, kalau kita bisa menentukan sudut C itu dari 180 derajat dikurangi 56 ditambah 45. Seperti ini. 180 derajat dikurangi dengan 1, nyimpen 1 ya, 101 derajat. Sama dengan 79 derajat. Ini untuk sudut C-nya. Sedangkan sudut R-nya, nah ini ada 79, ada 45. Mesti sini sudut R adalah 56 derajat. Pasti, berarti dia sebangun karena sudut-sudutnya sama, ya kan? Nah, maka kita bisa menulis untuk perbandingan masing-masing sudutnya, perbandingan sisi gini. Kalau ini kan yang diulas sudutnya, kalau yang tadi kan yang diulas sisinya. Berarti kalau kita mengkajinya dari sudut, berarti kita bisa menulis bahwa sudut A itu akan sama dengan sudut R. Sudut B itu akan sama dengan sudut Q. Sudut C itu akan sama dengan sudut P. Nah, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama, berarti kita bisa mengatakan, menyimpulkan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga PQR. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena sudut-sudutnya bersesuaian. Seperti itu. Coba kita yang D. Nah, sekarang ini 30, otomatis di sini 60. Kalau di sini 60, otomatis ini 30. Ya kan? Berarti kita cari, coba yang 30 dulu. 30. Berarti RT per UV, ya kan, sama dengan RS per VW, ya, sama dengan ST
per UW. Nah, seperti ini. Ini adalah perbandingan sisi-sisinya. Yang terakhir sekarang, yang E. Kita bisa lihat. Nah, mudah saja, yang pendek aja ini. Kok yang pendek? Yang ada ciri khas sudutnya saja. Berarti CB, ya. CB per PR akan sama dengan CA, CB, PR, CA berarti RQ. Sama dengan baru yang ini. BA per PQ. Nah, ini adalah perbandingan-perbandingan sisinya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 2 sekarang. Nomor 2. Ini permasalahan pembuktian. Nah, kita lihat dulu. Nah, sudut A otomatis Pak Jul kasih ciri ya. Nah, sama dengan sudut B. Ya kan? Kemudian sudut ini sama dengan sudut ini. Otomatis sudut ini juga sama dengan sudut ini. Jadi kita bisa menulis bahwa sudut CAB sama dengan sudut EBD, sudut ABC itu sama dengan sudut BDE, ya kan? Kemudian sudut ACB itu akan sama dengan sudut BED. Nah, kok bisa Pak seperti ini? Nah, ini kembali lagi kepada materi yang kemarin. Di sini kan ada sudut sejajar. Terus dipotong salah satu sudut A, ruas sudut AD ini. Ini kan sejajar kan? AC BE. A dengan B ini dengan ini sama karena dia sudut sehadap. Begitu juga ini. Nah, kalau masalah yang atas ini, alfanya ini kan bisa diperoleh dari jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Kalau sudah ada A-nya ada, B-nya di sini ada, otomatis alfanya kan ada. Karena nilai-nilai sudutnya sama, alfa yang di sudut C dengan sudut di C ini juga sama. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sudut C sama dengan sudut E, ketiga sudut sama, ya, maka segitiga ABC sebangun segitiga apa tadi? ABC BDE. Nah, selesai. Kemudian yang ketiga. Nah, ini kita pakai kajian sama seperti yang tadi, dalam berseberangan, ya. Sudut D, sudut B sama dengan sudut D. Sudut A sama dengan sudut E. Karena apa? Dalam berseberangan. Itu besarnya sama. Sedemikian hingga kita bisa karena ini dalam berseberangan, otomatis sudut ACB itu kan sama dengan sudut DCE. Nah, ketiga sudut sama, maka segitiga ABC sama dengan segitiga DEC. Bukan sama dengan ya, ini mestinya ABC sebangun segitiga DEC. Ini nomor 3. Berikutnya yang nomor 4 sekarang. Sama persis ya, ini nomor 4 ya. Nomor 4 kita bisa menuliskan, nah ini
Sama lagi ya, bahwa kalau kita mau menuliskan pakai perbandingan bisa, pakai sudut juga bisa. Ya. Kalau misalkan kita mau pakai sudut dulu, maka kalau pakai sudut berarti sudut ABC itu akan sama dengan sudut ADE. Jadi sudut di sini sama dengan sudut ini karena dia sehadap. Berikutnya, sudut ACB akan sama dengan sudut AED. Sudut ini sama dengan sudut ini karena dia sehadap. Ya kan? Nah, karena segitiga ABC dan segitiga ADE bertitik tumpu yang sama di A, berarti kan salah satu sudut A pada ABC, segitiga ABC itu sama dengan sudut A pada segitiga ADE. Nah, ini sudah menjawab. Ketiga sudut sama, sehingga segitiga ABC dan segitiga segitiga apa ini tadi? ADE ya, atau DEA sama, sebangun. Nah, seperti itu. Atau kalau kita mau pakai perbandingan sisi juga boleh. Juga bisa. Jadi AB per AD itu sama dengan AC per AE itu sama dengan BC per DE. AB banding AD sama dengan AC banding AE sama dengan BC dibanding DE. Seperti itu. 4 selesai. Selanjutnya yang terakhir, nomor 5. Nomor 5 ya. Tentukan besar sudut A agar kedua segitiga berikut sebangun. Ini mudah banget ya ini. Sudut A otomatis sama dengan 180 derajat dikurangi 98 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 128 sama dengan 52 derajat. Kemudian yang B. Nah, kita lihat di sini kan jelas ya bahwa sudut di sini kan 38. Ya kan? Maka sudut A-nya berapa? Sudut A-nya adalah sama dengan 180 derajat dikurangi 38 derajat dibagi 2. Sama dengan 142 derajat dibagi 2 sama dengan 71. Yang C, ini soal hiburan karena itu merupakan soal segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Maka sudut A sama dengan 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Selesai. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.